COVID-19 nampaknya membuat pemerintah sejumlah negara harus mengeluarkan energi ekstra untuk menanganinya. Tak terkecuali pemerintah Indonesia, pemerintah pun juga harus berpikir ekstra untuk menanggulangi dampak dari virus corona terhadap kesehatan masyarakat dan juga terhadap perekonomian negara. Utak-atik anggaran dan juga realokasi anggaran pun harus dilakukan guna mengeluarkan jurus jitu stimulus ekonomi untuk membantu perekonomian di masa sulit dan juga membangkitkan ekonomi di saat masa recovery. Kita ulas sore hari ini, jurus sehat ala Jokowi atasi COVID-19. Efektifkah? Kita lihat sama-sama. Jadi tentunya Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani mengeluarkan sejumlah jurus untuk menangani juga dampak dari virus corona terhadap perekonomian negara. Hal ini juga tentu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stimulus penanggulangan corona. Sebagian besar anggaran dana stimulus ini berasal dari realokasi anggaran yang bisa ditunda ataupun tidak relevan untuk dilanjutkan di saat kondisi tengah darurat seperti saat ini. Kementerian Keuangan juga mengalokasikan anggaran penanganan virus corona sebesar Rp677,2 triliun yang digunakan untuk sejumlah sektor. Dan untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN itu adalah anggarannya sebesar Rp589,65 triliun dan juga untuk anggaran di bidang kesehatan senilai Rp87,55 triliun. Jadi anggarannya dibagi dua. Kalau ini ditambah ini totalnya menjadi Rp677,2 triliun. Kita lihat bagaimana tentunya anggaran untuk pemulihan ekonomi ini kita bahas di anggaran pemulihan ekonomi ini atas dua bagian, yaitu antara supply and juga demand. Bagaimana tentunya dari sisi demand, anggaran sebesar Rp205,20 triliun ini, anggaran ini digunakan untuk perlindungan sosial dan juga insentif perumahan. Dan kalau dari sisi supply, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp384,45 triliun. Ini untuk menolong sektor usaha yang terdampak corona. Hal ini juga dilakukan agar para pelaku industri tetap bisa beroperasi dan juga tetap bisa bertahan. Dan untuk data dari Kementerian Keuangan per 10 Juni 2020, menurut Pak Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Pak Andin Hadianto, pemerintah itu sudah nyairin dana untuk penanganan corona untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp58,34 triliun. Jadi kalau kita lebih jauh tentunya bagaimana secara lebih detail alokasi untuk dana perlindungan dari sisi demand. Kita berbicara dari sisi demand, ini sejumlah Rp203,9 triliun. Duit sebanyak ini digunakan untuk berbagai program bantuan sosial ataupun bansos seperti program Keluarga Harapan atau PKH, lalu ada program sembako bansos wilayah Jabodetabek, ada juga bansos untuk wilayah non-Jabodetabek, ada juga kartu prakerja dan juga diskon listrik. Ngomong-ngomong soal diskon listrik, sudah merasakan belum dari manfaat Rp203,9 triliun ini? Dan untuk logistik, pangan sembako dan juga BLT, dana desa, ada juga insentif perumahan tentunya bagi masyarakat berpenghasilan rendah ataupun MBR senilai Rp1,3 triliun. Lanjut lagi, ini ada alokasi anggaran senilai Rp37,4 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Dan juga data dari Kementerian Keuangan, per 10 Juni 2020, anggaran PKH ini sudah dicairkan sebanyak Rp21,48 triliun. Lanjut lagi, ada yang namanya program sembako atau bantuan pangan non-tunai alias BPNT yang sudah dicairkan senilai Rp18,10 triliun dari total nilai anggarannya sebesar Rp43,6 triliun. Ada lagi yang namanya paket sembako untuk warga Jabodetabek dengan total nilai anggaran senilai Rp6,8 triliun. Sedangkan realisasi anggarannya atau sudah dicairkan sebanyak Rp1,26 triliun. Gak sampai di sini saja sebenarnya bantuan pemerintah. Kita lanjut lagi apa yang menjadi bantuan pemerintah di tengah pandemi ini. Selanjutnya ada bantuan sosial tunai untuk wilayah non-Jabodetabek atau seluruh wilayah Indonesia kecuali Jabodetabek yang diambil dari kas negara dengan total anggaran Rp32,4 triliun dan sudah dicairkan atau sudah terdistribusi ke masyarakat Rp11,47 triliun. Sementara itu buat para pekerja yang mungkin dirumahkan atau unpaid leave atau di PHK, pemerintah juga sudah mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun untuk kartu prakerja dan sudah terrealisasi sampai saat ini atau sudah cair sebesar Rp2,41 triliun. Dan yang terakhir nih ada yang namanya adalah BLT dana desa tentunya dari data Dinas PMD Kabupaten Kota yang dialokasikan atau dilaporkan juga ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dana ini sebenarnya sudah disalurkan senilai Rp3,62 triliun. Tentunya dana ini disalurkan
untuk kurang lebih 47.856 desa dan juga ada sekitar 5.431.726 KPM yang akan menerimanya. Itu dia sebenarnya sejumlah jurus pemerintah untuk menangani corona. Semoga juga jurusnya ini tepat sasaran dan mungkin Anda sudah merasakan jurus yang dikeluarkan atau pemerintah atau mungkin juga Anda belum merasakan tentunya. Kita berharap semua jurus yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo ini tentunya bisa bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.